Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Hasnah Faizah ARM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi pembelajaran Bahasa Indonesia, di mana kami beranggotakan dengan saya sendiri, Clara Alvesa Aulia dengan NIM 2300055, Dea Rozalita dengan NIM 2300056, Dela Nur Aisyah dengan NIM 2300057, dan Dela Kristiani Manurung dengan NIM 2300058. Di sini kami akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama, definisi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kompetensi dan desain pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama itu definisi pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dibacakan dengan saya sendiri. Pembelajaran bahasa Indonesia. Secara mendasar, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Rozalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rozalita dengan NIM 2300056. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Apa sih tujuan pembelajaran bahasa Indonesia itu? Mari simak, saya akan jelaskan. Tujuannya adalah memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Dengan pembelajaran bahasa memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah diharapkan membantu siswa mengenal dirinya lebih baik, mengenal budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Aisyah dengan NIM 2300057. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi dan desain pembelajaran bahasa Indonesia. Desain pembelajaran aktif adalah pendekatan yang melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Desain pembelajaran aktif dapat dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah tematik. Metode ini mengintegrasikan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam suatu konteks baru. Misalnya, dalam tema lingkungan, siswa belajar tentang biologi, serta geografi, dan etika secara bersamaan. Yang kedua itu ada saintifik. Saintifik mengutamakan pendekatan ilmiah. Metode ini mendorong siswa untuk melakukan pengamatan, penalaran, dan eksperimen secara sistematis. Ini membantu siswa memahami bagaimana menemukan dan menjelaskan fakta dengan cara yang objektif. Yang ketiga itu ada proyek. Dalam metode ini, siswa bekerja dalam kelompok dengan latar belakang beragam.
untuk menyusun proyek. Kerjasama ini mempromosikan keterampilan sosial dan kolaboratif, serta memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang keempat itu ada masalah. Metode ini memfokuskan pada penyajian masalah yang relevan dan mengajak siswa untuk mencari solusi. Pendekatan ini meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Yang kelima itu ada kolaboratif. Di sini siswa bekerja sama dalam kelompok lintas disiplin untuk menyelesaikan proyek. Metode ini mengedepankan kolaborasi dan komunikasi antar siswa dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada teks. Menggunakan teks sebagai sumber utama pembelajaran. Metode ini membantu siswa mengenali unsur-unsur penting dalam materi yang dipelajari, seperti struktur, makna, dan konteks, sehingga memperdalam pemahaman mereka. Perkenalkan, nama saya Delima Kristiani Manurung dengan NIM 2300058. Saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yang artinya menerima keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan manusia dan bahasa yang beragam, serta benda-benda di alam dan sekitar. Yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, ataupun pendidikan. Yang artinya setiap manusia memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan, wujud, dan sifat benda melalui pemanfaatan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ataupun dapat diartikan dengan memiliki rasa percaya diri terhadap keberadaan tubuh melalui pemanfaatan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Selanjutnya yaitu memahami pengetahuan faktual berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya. Yang artinya, kita dapat memahami teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan pendidikan atau teman dalam bahasa Indonesia yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, yang dimana kita dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Selanjutnya, kita dapat memahami teks petunjuk atau arahan tentang perawatan tubuh serta pemeliharaan kesehatan dan kebugaran tubuh dengan bantuan pendidikan atau teman dalam bahasa Indonesia, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan, yang dapat diisi dengan kosakata bahasa Indonesia atau daerah untuk membantu pemahaman.